Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Luther Tarlim Samara dengan basis pelayanan GKI Zainal Sakse Sukabumi. Mari kita awali di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari hidup baru, kesempatan baru, berkat baru yang Engkau berikan. Kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu, ya Roh Kudus, bersabdalah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hari Sabtu ini, tanggal 19 April 2025, kita rayakan sebagai Sabtu Sunyi. Hari Jumat kemarin, kita merayakan ibadah Jumat Agung. Kita mengenang kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sabtu Sunyi diadakan agar kita sebagai gereja mengenang kesendirian Kristus di dalam makamnya. Inti perayaan Sabtu Sunyi adalah yang pertama, renungan tentang betapa singkatnya hidup manusia. Kitab Ayub 14 ayat 1 sampai 14. Dan yang kedua, agar kita sebagai umat menghayati bahwa sekarang ini kita hidup dalam waktu yang sisa, agar kita hidup menuruti kehendak Allah. Surat 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 8. Nah, dalam rangka itulah saya mengajak saudara-saudara untuk membaca Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Mengapa Alkitab mengatakan bahwa mengunjungi rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta? Karena ketika kita berada di rumah duka, kita diingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Kita semua tidak ada yang tahu kapan waktu hidup kita berakhir di bumi ini. Saat seperti itu, kita akan menahan diri untuk tertawa, mengobrol, makan dan minum, bergosip tentang keluarga yang berduka, atau bergosip tentang orang yang meninggal itu. Saat kita berada di rumah duka, kita merenungkan makna hidup kita sendiri. Kita bertanya, apakah hidup yang selama ini sudah kita jalani sudah menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan? Kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah saya sudah hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan? Apakah saya sudah bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan karuniakan sampai hari ini? Lalu, mengapa dikatakan lebih baik daripada ke rumah pesta? Karena di rumah pesta yang ada hanya makan, minum, dan bersenang-senang. Dalam suasana seperti itu, kebanyakan orang dapat terpengaruh sehingga lepas kendali. Tertawa berlebihan, makan minum berlebihan. Padahal ia tahu, ia punya kecenderungan gangguan kesehatan, baik itu gangguan jantung, ginjal, hati, dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Lalu di rumah pesta itulah dengan mudah orang menjadi mabuk dan berkelahi. Nah, saat seperti itu sulit bagi manusia untuk merenungkan makna hidupnya dan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus.
Kalau sudah datang kejadian yang merugikan, barulah menyesal. Namun saudara, bukan berarti kita tidak boleh pergi ke rumah pesta. Yang harus kita hindari adalah suatu tindakan yang berlebihan. Semua yang berlebihan tidak mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, juga tidak mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Jadi poin pertama firman Tuhan hari ini adalah bahwa hidup ini sifatnya sementara. Yang kedua, ketika kita datang ke rumah duka, kita menunjukkan empati kepada mereka yang sedang berduka. Dengan berempati, kita mau menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mau turut merasakan secara mendalam kesedihannya, kehilangannya, dan kerapuhannya. Orang bijak mengatakan, mati bukanlah kehilangan terbesar dalam hidup. Yang terbesar adalah apa yang mati dalam sanubari sementara kita masih hidup. Pada tahun 1993, seorang pria pengidap HIV di California meninggal dunia. Namun ternyata bukan virus itu yang menyebabkan kematiannya. Ia meninggal gara-gara gangguan syaraf akibat perasaan tertekan karena teman-teman dan keluarganya menjauhinya. Ia merasa sangat kesepian, tak punya tempat untuk mengadu dan berbagi beban hidup. Rasa tidak diperhatikan dan ditinggalkan ternyata jauh lebih berbahaya daripada virus HIV itu sendiri. Nah, disinilah perlunya sikap empati kepada sesama yang sedang berduka. Yang ketiga, di rumah duka kita akan mendengar kesan orang-orang tentang mendiam, tentang orang yang meninggal itu. Ada kesan yang disampaikan secara resmi dalam bentuk kata sambutan, ada kesan yang tidak resmi dalam bentuk obrolan-obrolan di antara mereka yang hadir di rumah duka itu. Umumnya, kalau kita mendengarkan kesan-kesan itu, ada yang baik, yang patut diteladani, tetapi ada juga yang kurang baik supaya kita hindari. Nah, saat seperti itulah kita patut bertanya, apakah nanti kalau saya juga meninggal dunia, orang-orang akan lebih banyak menyampaikan kesan-kesan yang baik, yang patut diteladani dari hidup saya? Ataukah orang-orang akan lebih banyak bercerita tentang kehidupan saya yang kurang baik, yang tidak patut diteladani? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini akan semakin mendorong kita sebagai orang beriman untuk bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan patut diteladani oleh orang lain. Dan yang keempat, pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup ini. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Kematian bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja, baik itu anak-anak, kaum muda, dan kaum lansia. Pada waktu wabah virus corona masih merajalela, kita semakin merasakan betapa pentingnya setiap momen kehidupan bersama keluarga, sahabat, dan teman. Momen kebersamaan itu ternyata sangat berharga. Pada waktu itu, jika ada anggota keluarga yang sakit, ia harus mengisolasi diri agar tidak menularkan kepada yang lain. Bahkan banyak penderita yang harus dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal di rumah sakit dalam keadaan masih diisolasi.
Nah, selagi Tuhan masih memberikan napas hidup, gunakan setiap momen untuk hal-hal yang baik. Buang segala sakit hati, kesombongan, iri hati, keegoisan, dan segala kejahatan. Maka hidup kita sungguh berarti saat kita harus meninggalkan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengarahkan hidup kami hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa membentuk hari-hari hidup kami, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa dalam sapaan gembala berikutnya. Shalom.